Selamat pagi anak-anak sekolah minggu. Apa kabar kalian hari ini? Luar biasa. Ya, anak-anak sekolah minggu, tentunya kalian untuk mengikuti ibadah ini tentunya kalian sudah siap ya, sudah mandi, berpakaian rapi, dan jangan lupa siapkan Alkitab dan kolekte kalian. Dan harus menjaga kesehatan, protokol kesehatan dengan menjaga 3R. Apa itu, Bu? Ya, memakai masker, menghindari kerumunan banyak, dan jaga jarak. Ya, jangan lupa juga mencuci tangan. Oke, saya Ibu Lili di sini dan Saya Ibu Sarce. akan menemani kalian dalam sepanjang ibadah persekutuan kita pagi ini. Selamat berjumpa anak-anak di ibadah Pekasmar Gep Sultra Jemaat Antam Pomala Minggu 27 Juni 2021. Anak-anak, kita mulai ibadah kita. Saya jemput anak-anak untuk berdiri. Mari kita berdiri semua dan kita menyapa Tuhan Yesus dengan menyanyikan Selamat Pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Kita ulang sekali lagi ya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Nah, anak-anak, mari kita sama-sama berdoa. Kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, terima kasih untuk pagi yang indah ini. Di hari ini kami akan mengikuti ibadah persekutuan bersama teman-teman kami. Walaupun kami masing-masing berada di rumah, tapi kiranya Tuhan hadir di hati kami, hadir di sekitar kami, sehingga kami bisa mengikuti ibadah ini dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami anak-anak-Mu sudah berdoa. Amin. Nah anak-anak, setiap hari Tuhan mengasihi kita. Kita tahu betapa indahnya kasih Yesus untuk kita. Oleh sebab itu mari kita puji nama Tuhan dengan menyanyikan lagu apa? Kasih Ibu Sarce? Yesus indah, indah, oh indah. Iya, Bu Sarce sudah tahu. Mari kita nyanyikan kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Sekali lagi ya, kasih Yesus. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Sekali lagi anak-anak kita nyanyikan ya. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Ulang lagi satu kali, kasih Yesus. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi,
Minggu lalu kalian dikasih tugas untuk menghafal ayat hafalan kan? Bu Sarce masih ingat enggak ayat hafalan minggu lalu? Belum, Bu. Oh, waktu itu Bu Sarce tidak hadir. Iya. Ya, ayat hafalan minggu lalu itu terambil dari Yohanes pasal 3 ayat 16. Nah, tentunya anak-anak di rumah sudah hafal ya. Dan di antara teman-teman kalian ada yang sudah mengirimkan video. Bu Sarce, kita mau saksikan bersama ya. Mau toh. Ya, oke anak-anak. Ini dia videonya. Shalom, nama saya Gilbert Angeli Giovanni. Hari ini Gilbert mau menghafalkan Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Terima kasih, shalom. Namaku Meme. Saya yang menghafalkan Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengirimkan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya yang kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Salam, nama saya Dolphy dari kelas kecil. Ayat hafalan Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya padanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Terima kasih. Shalom guru, nama saya Dirliuzal Alfaramanan, kelas kecil. Hari ini saya akan menghafalkan kitab Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Terima kasih, salam sehat. Shalom dan selamat pagi. Nama saya Gadisa Ruella Alfasyaron dari kelas besar. Saya akan menghafalkan firman Tuhan yang terdapat pada kitab Yohanes pasal 3 16 yang berbunyi demikian. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Terima kasih. Shalom. Selamat siang, saya dari kelas kecil. Saya akan menghafalkan Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Halo, nama saya Amarisha Aramba. Saya akan menghafal Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Terima kasih, shalom. Halo, nama saya Tiara. Saya akan menghafalkan Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal,
supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Terima kasih. Nah, itulah tadi penampilan video dari teman-temanmu. Kalian juga harus menghafalnya di rumah. Walaupun kalian tidak mengirim video, kalian juga harus menghafal di rumah. Minggu depan Ibu berharap jumlah yang mengirimkan video itu semakin bertambah. Nah, anak-anak, kalian sudah siapkan Alkitab tidak? Kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan dibawakan oleh siapa, Bu Sarce? Ibu Ares. Ya, Ibu Ares. Nah, oleh sebab itu, Ibu Sarce, Ibu tahu ini apa ini? Kayaknya Alkitab. Nah, ini Alkitab anak-anak, dan ini adalah buku terindah dari Tuhan. Oleh sebab itu, sebelum kita mendengarkan cerita Alkitab yang dibawakan oleh Ibu Ares, kita menyanyi Alkitab buku terindah. Hai kawan, tahukah kamu sebuah buku yang indah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran, Alkitab itulah namanya. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, beritakan keselamatan, karya Tuhan Yesus yang mulia. Kita nyanyikan sekali lagi ya anak-anak. Hai kawan, tahukah kamu sebuah buku yang indah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran, Alkitab itulah namanya. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, beritakan keselamatan, karya Tuhan Yesus yang mulia. Nah, anak-anak, kita akan menyaksikan cerita Alkitab yang akan dibawakan oleh Ibu Ares. Ya, disilakan kepada Ibu Ares. Shalom, selamat pagi anak-anakku semua. Sekolah Minggu Gap Sultra Jemaat Antam Pomala yang ada di rumah dan dimanapun berada, yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kita akan mendengarkan cerita dari firman Tuhan. Anak-anakku semua duduk yang manis, tenang, siapkan Alkitabnya ya. Sebelumnya, mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang ada di surga, saat ini anak-anak-Mu akan mendengarkan cerita dari firman Tuhan. Tuhan Yesus urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga apa yang disampaikan dapat tertanam dalam hati kami, dan boleh kami nyatakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus juga urapi guru kami, sehingga dapat berkata-kata sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan,
dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anak-anakku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, cerita dari firman Tuhan saat ini berjudul Yesus menunjukkan kepada kita cara mengasihi. Dan bacaan Alkitab saat ini dari pertama Keluaran 20 ayat 1 sampai 17. Yang kedua dari Matius 22 ayat 37 sampai 39. Dan yang ketiga dari Yohanes 13 ayat 34. Mari anak-anak semua kita buka Alkitab kita dari Matius 22 ayat 37 sampai 39. Demikianlah firman Tuhan. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Amin. Anak-anakku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, pada 10 hukum Taurat, 4 perintah pertama mengajarkan kepada kita bagaimana mengasihi dan menyembah Allah. Dan 6 perintah terakhir mengajarkan kita untuk mengasihi dan melayani sesama kita. Anak-anakku sekalian, kita sebagai manusia biasa penuh dengan dosa. Tidak dapat mentaati 10 perintah Allah dengan sempurna. Sehingga kita sangat membutuhkan juru selamat. Siapakah juru selamat kita, anak-anakku semua? Ya, benar. Juru selamat kita adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak pernah berdosa karena Tuhan Yesus mentaati Allah dengan sempurna. Apa yang Tuhan lakukan bagi kita, anak-anakku? Ya, Dia mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita semua. Apakah Tuhan Yesus layak mati? Tidak ya. Dia sama sekali tidak berdosa. Tuhan Yesus tidak berdosa. Tapi karena begitu besar kasih Tuhan kepada kita orang berdosa, Yesus rela mati untuk menebus dosa kita. Yesus mati bagi kita untuk memberikan kepada kita karunia yang indah berupa apa? Pengampunan dosa. Ya. Ketika kita melihat 10 perintah Allah dan salib, kita patut bersyukur kepada Tuhan Yesus yang telah mati bagi kita untuk menebus dosa-dosa kita. Anak-anakku semua yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita nyatakan bersama bahwa kita mengasihi Tuhan. Kita hendaknya melakukan apa yang berkenan kepada Allah. Pada Matius 22 ayat 37 sampai 39 memberitahukan kepada kita untuk melakukan hal yang berkenan kepada Allah. Tuhan Yesus berkata, perintah yang terutama dan yang pertama yaitu apa, anak-anakku semua? Ya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu.
Dan perintah terutama yang kedua, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Contohnya mengasihi Tuhan apa ya anak-anak? Ya benar, kita sama-sama ya berusaha agar selalu rajin berdoa dan membaca firman Tuhan. Anak-anakku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, apakah arti mengasihi sesamamu? Artinya yaitu kita mengikuti teladan Tuhan Yesus dan meminta Tuhan untuk menolong kita agar kita senantiasa taat. Ya, agar kita senantiasa taat. Sesuai dengan firman Tuhan yang di Yohanes 13 ayat 34, Tuhan Yesus menghendaki kepada kita semua untuk saling mengasihi sesama kita seperti Dia mengasihi kita semua. Contohnya apa anak-anakku semua? Ya, contohnya kita mengasihi orang tua kita. Yaitu apa? Ayo, siapa yang tahu? Siapa yang rajin mengasihi orang tuanya, membantu orang tuanya di rumah? Nah, sebutkan coba. Membantu orang tua mengerjakan pekerjaan-pekerjaan di rumah. Apa? Ya, menyapu lantai, mengepel, menyapu halaman, mencuci piring, merapikan tempat tidur, dan lain-lain banyak ya. Pekerjaan di rumah kita bisa membantu orang tua kita. Dan juga yang kedua apa? Mengasihi kakak atau adik kita. Yaitu apa anak-anak? Ya, tidak bertengkar, tidak saling ganggu dengan saudara kita. Tapi kita harus mengasihi saudara kita, teman kita. Serta kita hendaknya juga mengampuni saudara kita atau teman kita yang bersalah kepada kita. Nah, anak-anakku semua, hal-hal tersebut tadi adalah contoh kita mengasihi sesama kita. Anak-anakku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersyukur kepada Tuhan Allah karena Dia begitu mengasihi kita, sehingga Dia mengaruniakan Yesus untuk mentaati 10 perintah Allah dan mati bagi kita untuk menebus dosa-dosa kita. Dan mari kita meminta Dia, Tuhan, untuk menolong kita menyatakan kasih-Nya kepada sesama kita dan dapat mengampuni sesama kita yang bersalah kepada kita. Ya, anak-anakku semua yang ada di rumah dan dimanapun berada yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Demikian tadi cerita firman Tuhan. Sekarang ayat hafalannya terambil dari Alkitab Matius 22 ayat 39b. Matius 22 ayat 39b. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dihafalkan ya anak-anakku semua. Ayat hafalan kita terambil dari Matius 22 ayat 39b. Ayat 39b. Diingat ya. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Nah, anak-anak kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Bu Sarce, tadi kan ada ayat hafalan yang dikasih sama Ibu Ares. Nah, anak-anak sudah ingat belum? Tadi Bu Ares berapa kali ulang loh? Ya, Matius pasal 22 ayat 39b. Ingat ya anak-anak, kalau kalian sudah hafal, usahakan dikirim videonya supaya Bu Guru juga bisa tahu kalian menghafal di rumah atau tidak. Nah, minggu depan kita akan tampilkan dalam ibadah sekolah minggu. Oke anak-anak,
Karena kita sudah mendengarkan firman Tuhan tentang kasih Yesus kepada sesama manusia, kepada manusia. Oleh sebab itu kita akan merespon firman kita, firman Tuhan itu, dengan menyanyikan lagu Kasih Pasti Lemah Lembut. Semua anak-anak ikut menyanyi ya. Lagi ya anak-anak. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu sungguh tiada batasnya. Anak-anak, kasih Tuhan memang luar biasa. Oleh sebab itu anak-anak jangan lupa tetap berdoa, rajin baca Alkitab, supaya bisa belajar tentang kasih Tuhan Yesus. Dan kalau kita sudah belajar, kita bisa memberikan kasih kepada sesama kita. Oke anak-anak, sekarang Ibu Sarce kita mau membawa persembahan. Iya Bu. Ya, bagaimana caranya Bu Sarce, cara membawa persembahan untuk anak-anak kita yang ada di rumah? Ya, di rumah minta sama mama dan papa menyediakan 2 amplop. Amplop pertama dituliskan persembahan pundi pertama, dan amplop kedua dituliskan pundi kedua. Oh iya Bu Sarce, Ya. tadi kita sudah siapkan contohnya ya. Oke, iya Bu. Nah ini, seperti ini anak-anak. Jadi kalau kalian sudah membawa kolektenya diberikan kepada siapa Bu Sarce? Kepada orang tua, Ya. dan orang tuanya nanti membawa ke gereja. Ya, kalau sudah dimasukkan ke dalam amplop 1 dan amplop 2, baru orang tuanya membawa ke ibadah minggu di gereja pada minggu berikutnya. Oke anak-anak, kita akan memberi syukur kepada Tuhan, persembahan syukur dengan menyanyikan beri syukur kepada Tuhan. Berilah syukur, beri syukur, susah ataupun senang beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya pasti jadi milikmu. Sekali lagi anak-anak. Ataupun senang bersyukur, panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu.
akan masuk dalam doa syafaat dan persembahan kita juga akan didoakan dalam doa syafaat ini. Nah, doa syafaat ini akan dipimpin oleh Pendeta Reski Gunawan. Kepada Pak Pendeta Reski, kami silahkan. Ya, anak-anakku sekalian, tiba saatnya kita akan bersama bersatu dalam doa syukur dan doa syafaat. Untuk itu mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, Sang Pemilik kehidupan kami, sungguh kami bersyukur pada saat yang indah ini Tuhan, ada kesempatan yang indah melalui persekutuan, melalui ibadah sekolah minggu yang kami laksanakan bersama pada saat ini. Bersama dengan anak-anak sekolah minggumu, di dalamnya kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan, dan bahkan mendengarkan firman-Mu yang sudah disampaikan oleh hamba-hamba-Mu, yang mengajarkan kami bagaimana kami mengasihi sama kami seperti mengasihi Engkau. Dan biarlah kasih ini Tuhan mampu kami terapkan dalam kehidupan kami, terkhusus kami selaku anak-anak sekolah minggumu, bagaimana kami mengasihi sesama kami, mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kami, dan juga mengasihi kedua orang tua kekasih kami. Dan biarlah Roh Kudus akan tetap memimpin kehidupan kami, sehingga kasih itu Tuhan kami mampu lakukan dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, dan bahkan melalui persekutuan kami pada saat ini, kami juga sudah memberikan persembahan syukur kami. Berkati persembahan kami ini Tuhan, dan biarlah persembahan yang kami boleh berikan pada saat ini akan menjadi persembahan yang berkenan di hadapan Engkau sendiri, dan juga dipakai untuk memperluas kerajaan-Mu di tengah dunia ini. Yang masih ada dalam kehidupan kami, berikan kami hikmat sehingga kami mampu mengelolanya dengan baik. Kami gunakan dalam kehidupan kami, terlebih untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Bapa di surga. Bapa surgawi, Bapa yang mengasihi kami, lewat persekutuan sekolah minggu pada saat ini Tuhan, kami bersama mendoakan akan anak-anak sekolah minggumu, baik yang ada di rumah, yang mengikuti ibadah saat ini Tuhan, yang masih dalam tahap pertumbuhan, berkati mereka, anugerahkan mereka terus kekuatan dan kesehatan dalam kehidupan mereka, sehingga hari semakin hari mereka boleh bertumbuh, baik secara jasmani, terlebih secara rohani, dan bahkan suatu kelak juga Tuhan, dapat mengakui Engkau secara pribadi, bahwa Engkau-lah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan mereka. Berkati juga anak-anak sekolah minggumu Tuhan yang sudah duduk di bangku pendidikan. Anugerahkan mereka hikmat, kebijaksanaan, kepintaran selalu, walaupun hanya belajar di rumah, sehingga dengan tekun mereka belajar, satu kelak mereka dapat menjadi kebanggaan kedua orang tua, keluarga, terlebih untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Bapa di surga. Berkati juga Tuhan kedua orang tua mereka dalam tugas dan tanggung jawab mereka untuk mendidik anak-anak sekolah minggu kami, sehingga mereka bertanggung jawab mendidik dan bahkan mengarahkan anak-anak kekasih mereka untuk lebih dekat lagi kepada Engkau. Seluruh kehidupan anak-anak sekolah minggu, masa depan mereka Tuhan kami serahkan semua dalam tangan Tuhan. Begitupun juga Tuhan kami mendoakan akan para pengasuh terfokus dalam jemaat kami, jemaat Antam Pomala. Anugerahkan mereka juga Tuhan kesetiaan selalu untuk melayani Engkau lewat anak-anak sekolah minggumu. Anugerahkan mereka kekuatan, kesehatan, hikmat yang asal dari Engkau sendiri, sehingga dalam mengasuh, mendidik anak-anak sekolah minggumu untuk lebih dekat lagi kepadamu, mereka mampu lakukan pelayanan ini dengan baik, bukan untuk kepentingan diri sendiri, tetapi untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, dan jika Tuhan menghendaki minggu-minggu yang akan datang, kami kembali akan sama-sama beribadah, memuji dan memuliakan nama Engkau Tuhan. Berkati setiap
program-program sekolah minggumu di Jemaat Antar Pomala. Berkati para pengasuh sehingga program-program itu Tuhan boleh berjalan dengan baik dan terjadi sesuai dengan kehendak Allah di surga. Tentu masih banyak hal yang menjadi permohonan kami, pinta kami Tuhan, namun kami yakin dan percaya bahwa sebelum kami sebut satu persatu Tuhan sudah mengetahui sebelumnya. Namun semuanya ini Tuhan bukan kehendak kami yang terjadi, melainkan kehendak Tuhanlah yang terjadi dalam kehidupan kami. Inilah doa kami Tuhan, ampunkan salah dan dosa kami, karena kami berdoa hanya dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Amin. Nah, anak-anak kita sudah berdoa syafaat. Tuhan mencintai kita semua tanpa memandang warna kulit, warna rambut, bahkan tanpa memandang bangsa. Itulah kasih Tuhan yang sebenarnya yang ingin ditanamkan untuk kita semua anak-anaknya. Oleh sebab itu anak-anak, Ibu Sarce, ada enggak lagu seperti itu? Ada, Buli. Lagu apa ya judulnya? Ya, judulnya anak-anak, Tuhan cinta semua anak-anak di dunia. Ya, Tuhan cinta semua anak. Ayo kita berdiri, kita nyanyikan lagu Tuhan cinta semua anak. Tuhan cinta semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua anak di dunia. Ya, anak kita ganti menjadi bangsa ya. Kita sama-sama nyanyikan. Tuhan cinta semua bangsa di dunia. Kuning, putih, dan hitam semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua bangsa di dunia. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Nah, anak-anak, kita akan menerima berkat Tuhan, di mana berkat Tuhan ini akan diberikan oleh Bapak Pendeta Rizky Gunawan. Silakan Pak Pendeta Rizky. Ya, anak-anakku di rumah, tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita. Untuk itu, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin. Ya, Ibu Sarce, kita kan sudah menerima berkat Tuhan. Kita sudah menerima berkat dari Tuhan. Nah, ingat misi kita hari ini yaitu mengasihi Tuhan sepenuh hati dan mengasihi sesama. Dua hukum yang terutama. Nah, anak-anak, demikianlah ibadah kita pada hari ini, hari Minggu tanggal 27 Juni 2021. Nah, sampai jumpa di ibadah minggu depan, ya, Ibu Sarce. Iya, Bu. Ya, shalom. Shalom.